Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama Trio Satya TV. Hari ini kita mau membahas tentang usaha sampingan guru honorer di masa pandemi. Dan narasumber kita adalah pemudi muda kreatif seorang pendidik. Langsung saja kita sambut Kak Iklimah Rasuna Said Karisma, atau bisa kita kenal dengan Kak Karisma. Monggo Kak Karisma untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Mas Trio. Perkenalkan, saya Iklimah Rasuna Said Karisma. Saya adalah seorang pendidik PAUD di Kota Surakarta. Saya tinggal di Kota Surakarta, pasnya itu di Nggulen RT 4 RW 21 Surakarta. Seperti itu. Usia saya baru muda ini Mas Trio. Baru 24 tahun. Baru kemarin itu saya ulang tahun Mas Trio. Ya, selamat ulang tahun Kakak. Sehat selalu, bahagia selalu. Semoga tercapai apa yang dicita-citakan. Amin. Amin, terima kasih Mas Trio. Iya. Next Kak. Jadi ada yang bilang itu kesejahteraan guru honorer itu masih minim. Silakan bisa diceritakan. Iya, memang kalau guru honorer itu memang sangat minim ya kesejahteraannya. Termasuk juga guru pendidik PAUD itu memang masih honorer sekali nih Mas. Jadi kalau jadi guru memang kita harus pintar-pintar gimana caranya untuk tambah penghasilan nih. Harus lebih kreatif lagi. Seperti itu, Mas. Oke. Kenapa sih Anda suka menjadi guru? Kenapa saya suka menjadi guru? Pastinya saya suka dengan tantangan. Apalagi guru itu juga namanya guru ya. Diguguran, ditiru, Mas. Setiap pola kita itu pasti ditiru oleh anak-anak kita. Terus apalagi seorang guru itu pekerjaannya lebih singkat dibandingkan kita harus bekerja ikut orang. Biasanya kalau ikut orang kan 8 atau 6 jam. Kalau seorang guru pekerjaan lebih singkat itu Mas. Seperti itu. Kak, ini kita sudah di masa pandemi hampir 1 tahun Kak. Banyak kegiatan terkendala. Mungkin bisa diceritakan gimana sih rasanya di masa pandemi itu? Iya, masa pandemi itu banyak sekali ya Mas. Sedih sebenarnya karena semua terganggu. Yang biasanya kita tatap muka setiap hari, saking. Terus apalagi dari masa pandemi ini juga kan anak-anak libur ya Mas. Kalau untuk gaji juga sebenarnya juga menurun sih Mas. Karena kalau seorang guru itu biasanya penghasilan itu tergantung banyak muridnya anak dan orang tua yang aktif membayar SPP juga Mas. Jadi untuk guru honorer sebenarnya kita harus pintar-pintar berkreasi gimana kita tetap di masa pandemi penghasilan kita tetap ada dan ada uang tambahan lainnya itu Mas. Ini menciptakan peluang di masa pandemi kan? Iya. Nah, di masa pandemi ini kan hampir semuanya tuh serba online ya Mas. Bersekolah juga online. Lebih banyak kita memegang handphone. Nah, untuk peluang usaha itu sebenarnya ada Mas. Untuk di masa pandemi, walaupun banyak pekerja yang di PHK, lowongan pekerjaan sempit, kita bisa membuka peluang usaha sendiri dengan adanya teknologi semakin canggih. Dimudahkan dan dimanjakan dengan teknologi, kita bisa berjualan katakanlah online shop itu kita berjualan secara online, tidak harus kita setiap hari keluar, tinggal kita bermanja-manjaan dengan handphone ini Mas. Apa sih manfaat berwirausaha menurut jenengan? Manfaat berwirausaha pastinya manfaatnya itu banyak Mas. Satu, penghasilan kita yang awalnya minim sekali bisa tambah karena adanya berwirausaha. Dan yang kedua yaitu menjadi semangat tantang dalam hidup Mas. Dalam tantangan dalam hidup itu nggak mau nonton Kak, berwirausaha itu gimana caranya bisa bergerak setiap hari seperti itu Mas.
memperbanyak link juga itu juga termasuk, walaupun di masa pandemi ini kita juga bisa memperbanyak link lewat Facebook, Instagram dengan orang-orang yang tidak kita kenal, tapi kita berjualan lewat online dengan memperbanyak teman di sosial media. Gimana sih menentukan produk dan pasar? Mungkin Kak Karisma bisa menceritakan awal mula usahanya. Iya. Saya itu berjualan kosmetik awalnya nih Mas. Saya itu dulu berjualan kosmetik. Itu awalnya itu saya iseng. Cerita sedikit ya Mas ya. Saya dulu tuh sangat iseng karena saya suka make up. Nah ternyata dari saya suka make up itu banyak teman-teman yang tanya, kamu pakai foundation apa sih? Pakai maskara apa sih kok bagus? Nah dari situ saya mikir, wah ini bisa jadi peluang nih. Nah peluang untuk berjualan awalnya dari situ Mas. Nah untuk produk dan pasarannya kita sesuaikan dengan, kalau kita dalam basicnya make up, contohnya kalau saya suka make up itu pasaran kita ya kalangan dewasa sampai ke ibu-ibu seperti itu. Menentukan produk itu tergantung kitanya Mas. Maaf Berapa modal yang Anda butuhkan untuk memulai usaha? Modal dulu itu kalau dikatakan modal saya 0 rupiah Mas, modalnya 0 rupiah. Karena yang namanya modal itu tidak harus dari material ya, karena modal juga bisa dari kepercayaan, dari kita reaksinya, kita berjualan tuh amanah Mas, berjualannya amanah. Dan saya itu dulu berjualannya karena saya suka make up, temen tuh nitip uangnya dulu, baru saya kasih barangnya. Jadi awalnya memang nggak ada modal sama sekali Mas, yang penting kita tetap menjaga, karena kalau berjualan itu bukan hanya menjual produk, tapi menjual tanggung jawab kita, menjual produk diri kita. Jadi kalau kita jualan online secara amanah, insya Allah mulut ke mulut Mas. Jadi kita nggak perlu berpromosi gitu, dari mulut ke mulut orang pasti lebih percaya dengan kita karena kita berjualannya amanah dan bertanggung jawab, seperti itu Mas. Bagaimana Kak tips memulai usaha? Ini untuk teman-teman yang belum usaha atau mau usaha tapi masih ragu-ragu. Usaha masih ragu-ragu. Emang itu kadang kita galau ya Mas, yang namanya usaha apa ya, bingung nih Mas. Nah sebenarnya usaha itu sebenarnya kita semangat dulu, kita semangatin diri kita, karena yang namanya usaha itu sebenarnya adalah kita membuka pekerjaan untuk diri kita. Gimana kita berjualannya amanah, gimana kita jualannya, kalau kita amanah insya Allah semua dilancarkan Mas. Karena Rasulullah saja mengajarkan, teladan kita, Rasulullah aja sukses dalam berdagang. Nah itu juga termasuk motivasi saya Mas. Rasulullah aja mengajarkan kalau berdagang itu adalah sesuatu yang sangat menjanjikan, seperti itu Mas. Dengan modal kita amanah, insya Allah semua dilancarkan oleh Allah Mas. Amin. Baik Kakak, terima kasih banyak atas waktunya. Bagi teman-teman yang mau mengenal Kak Karisma lebih dekat, bisa di follow Instagramnya. Apakah Instagramnya Pak Kak? Instagram saya Mipo Karisma, dan YouTube saya Iklimah Karisma. Nanti akan di bawah linknya, bisa dideskripsi. Oke, nanti kita tuliskan di kolom deskripsi. Video ini hasil kerjasama dari Iklimah Karisma YouTube bersama dengan Trio Satya TV. Bisa di follow juga Instagram @trio_satya_yes. Terima kasih Kak Karisma atas waktu dan kesempatannya. Semoga di lain hari kita bisa berkolaborasi dengan tema yang lebih cocok dengan kebutuhan teman-teman di sini.
Nah, bagi teman-teman yang mau beri masukan, saran, atau video apalagi yang mau kita susun, silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum kita akhiri, mungkin Kak Karisma ada beberapa patah kata untuk memotivasi teman-teman. Silakan. Ya, bagi teman-teman yang sedang ingin membuka peluang usaha, insya Allah dengan kata Bismillah, dengan nama Allah semua dilancarkan. Tetap semangat dan terus berpositif thinking, percaya dengan Allah, rezeki sudah diatur dengan Allah. Rezeki sudah diatur sama Allah, tinggal kita ikhtiarnya harus semaksimal mungkin. Oke. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak Kak Karisma. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton di channel kami. Jangan lupa like video ini jika Anda suka dan subscribe untuk mendapat pemberitahuan di acara kita berikutnya. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.